Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Oke, baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin doa ke depan? Ayo, Nopi Ari, pimpin doanya ke depan, Nopi. Ya, yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Sebelum kita memulai belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk kembali, Nopi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, apa ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu absen ya, satu-satu. Kalau namanya yang Ibu panggil, tolong bilang hadir Bu, itu ya, kerasin ya. Yang pertama itu Gandhi. Hadir, Bu. Oke, hadir. Nopiari. Hadir, Bu. Ya, Wahyu. Hadir, Bu. Yang mana Wahyu? Angkat tangan. Ya, Kesya. Oke, Arta. Devi. Yogi. Oke, jadi semuanya hadir ya. Nah, apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Kurang keras, siap nggak? Siap. Semangat nggak belajarnya hari ini? Semangat. Oke, semangat ya, harus semangat karena belajar itu sangat penting ya. Nah, sebelum kita ke materi di sini, Ibu ingin mengetes nih kesiapan anak-anak. Apakah benar siap atau nggak belajar? Nah, kalau Ibu bilang kelas 3, anak-anak jawab? Siap, benar. Kelas 3? Siap. Kerasin, kurang keras. Kelas 3? Siap. Oke, kelas 3 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 3 semuanya. Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang mengenal huruf kapital dan tanda baca. Nah, sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama itu untuk mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan tanda baca, yang dimana tanda baca itu ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Oke, yang kedua itu menjelaskan fungsi huruf kapital dan tanda baca, dan yang ketiga memperbaiki teks sederhana. Nanti akan Ibu kasih ya di akhir yang belum menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat ya. Nah, di sini Ibu ada satu teks yang berjudul tentang bermain lompat tali. Di sini Ibu bagikan dulu ya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Apa judul dari teks yang kalian dapat? Bermain lompat tali. Ya, nanti kita akan baca bersama-sama ya. Ibu pandu dulu. Hari mulai sore. Hari mulai sore. Oke, Siti dan teman-temannya bermain lompat tali di halaman sekolah. Siti dan teman-temannya bermain lompat tali di halaman sekolah. Mereka membuat tali lompat dari karet gelang yang disambung panjang. Mereka membuat tali lompat dari karet gelang yang disambut panjang. Oke, Siti, Rani, dan Beni bergantian melompat dengan lincah dan gembira. Siti, Rani, dan Beni bergantian melompat dengan lincah dan gembira. Giliran Rani, seru Siti. Giliran Rani, seru Siti. Rani melompat dengan semangat.
Rani melompat dengan semangat. Sementara Siti dan Beni memegang tali dengan kuat. Sementara Siti dan Beni memegang tali dengan kuat. Jika kaki pemain menyentuh tali, maka pemain tersebut harus berganti. Oke, jadi judul dari teks yang Ibu berikan itu apa judulnya? Bermain lompat tali. Ya, bermain lompat tali. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, anak-anak bisa melihat bahwa penulisan huruf kapital yang benar itu berada di awal kalimat. Anak-anak bisa melihat dari kata bermain. Lihat kata bermain. B di awal kalimat itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya, coba beri Ibu satu contoh lagi yang mana di awal kata itu menggunakan huruf kapital. Coba Kesia. Iya. Oke, benar. Yang lain? Coba Gandhi. Coba. Ya, benar. Nah, jadi yang dikatakan teman kalian tadi itu sudah benar. Yang dimana hari mulai sore itu menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan giliran Rani di awal kalimatnya itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sana juga ada tanda baca. Yang dimana tanda bacanya yang di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Bisa kita lihat dari Siti dan teman-temannya bermain lompat tali di halaman sekolah. Nah, di belakangnya itu menggunakan tanda titik. Benar. Nah, mungkin itu saja pembahasan Ibu tentang teks tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang huruf kapital dan tanda baca. Ada yang tahu nggak huruf kapital itu apa? Ayo, apa itu huruf kapital? Huruf besar. Ya, huruf besar. Yang lain, huruf kapital itu huruf apa? Coba Gandhi deh, baca ke depan Gandhi, huruf kapital itu apa? Yang keras. Yang ini. Huruf kapital adalah huruf besar dan digunakan pada bagian tertentu dalam kalimat. Penggunaan huruf kapital membuat tulisan menjadi jelas dan benar. Oke, duduk Gandhi. Jadi yang dikatakan teman kalian Gandhi tadi itu sudah benar ya, bahwasannya huruf kapital itu adalah huruf besar yang berada di awal kalimat, di awal nama tempat, di awal nama orang, di awal jika kalian menulis hari, bulan maupun tahun itu menggunakan huruf kapital. Kurang keras, huruf apa? Kapital. Ya, itu tadi tentang huruf kapital. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan dari huruf kapital yang dimana yang pertama itu huruf pertama di awal kalimat yang dimana jika kalian menulis suatu kalimat itu di awalnya menggunakan huruf kapital. Nah, Ibu kasih satu contoh. Nah, bisa anak-anak lihat bahwa di awal kata anak itu di awalnya menggunakan huruf kapital. Benar. Yang kedua, itu ada di huruf pertama pada nama orang. Yang dimana jika kalian menulis suatu kalimat nama orang, maka di awal
maka di awal nama orang itu harus menggunakan huruf kapital juga. Contohnya, nah bisa kalian lihat di teks itu ada Beni, ada tulisan Beni ya. Kita pakai tulisan Beni. Beni bermain bersama Siti. Nah, bisa anak-anak lihat di awal kalimat dari kata Beni itu menggunakan huruf kapital karena dia berkaitan dengan nama orang. Di kata Siti di awalnya juga menggunakan huruf kapital. Pasti juga anak-anak bertanya, Siti kan berada di belakang, Bu. Kenapa pakai huruf kapital? Nah, karena tadi penggunaan huruf kapital itu kan berkaitan dengan nama orang, maka di awalnya juga harus menggunakan huruf kapital. Mau dia ada di tengah, di belakang, maupun di akhir, karena dia sudah berkaitan dengan nama orang, maka harus menggunakan huruf kapital ya. Sampai sana sudah jelas? Sebelum Ibu lanjut. Nah, yang ketiga itu ada huruf pertama pada nama tempat. Yang dimana jika kalian menulis nama tempat, maka di awal nama tempat tersebut juga harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, bisa kita lihat pada teks di teks yang berjudul tentang bermain lompat tali itu ada mereka bermain di halaman sekolah. Nah, bisa anak-anak lihat, tadi kan penggunaan huruf kapital itu berada di awal nama tempat. Nah, ini bisa anak-anak lihat sekolah. Sekolah itu nama tempat nggak? Iya. Iya, makanya dia menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, itu dari nama orang. Selanjutnya ada huruf pertama pada nama hari, bulan, dan tahun. Nah, contohnya, Ibu, sekarang hari apa? Biasanya hari Senin kalian memang pakai baju putih sama merah? Oke. Upacara benderanya di hari apa? Hari Senin. Oke. Hari Senin memakai baju merah putih. Nah, bisa anak-anak lihat di di kata Senin di awal kalimatnya itu menggunakan huruf. Kenapa dia menggunakan huruf kapital? Ayo, kenapa? Karena berhubungan dengan nama hari. Oke, karena berhubungan dengan nama hari ya. Nah, itu tadi tentang huruf kapital. Kayaknya Ibu lihat anak-anak kurang semangat nih ya. Ngantuk ya? Ngantuk. Oke, di sini Ibu ada satu lagu lagi nih tentang mengenal huruf kapital agar nantinya kalian memudahkan kalian untuk mengenal huruf kapital yang benar ya. Perlu Ibu tulis nggak di papan? Oke, anak-anak, jadi kita akan bernyanyi. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Nyanyinya Ibu pandu ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama belajar tentang huruf kapital. Bermacam-macam penggunaannya di awal kalimat dan nama orang, nama hari, bulan, dan tahun, dan
nama kota juga negara. Nama kota juga negara. Itulah macam penggunaannya. Oke, sudah semangat kembali? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanda baca. Yo, ada yang tahu tidak apa itu tanda baca? Siapa yang mau maju ke depan untuk membaca? Apa itu tanda baca? Ayo. Yuk, oke. Yuk maju ke depan baca tanda baca. Apa itu tanda baca? Kerasin. Tanda baca digunakan untuk membantu membaca, memahami isi kalimat dengan baik. Oke, duduk, Kay. Jadi yang dibilang temannya tadi itu sudah benar ya. Di sini Ibu perjelas sedikit lagi yang dimana tanda baca itu adalah simbol untuk mengatur struktur kalimat dan memperjelas maksud teks agar nantinya jika kalian membaca suatu teks cerita itu kalian memahami di mana ada letak intonasinya, jedanya dan makna tulisannya sehingga mudah kalian pahami. Oke, dari yang adapun bagian-bagian tanda baca. Nah, di sini Ibu ada yang pertama itu ada ini. Tahu enggak ini tanda apa? Oke, tanda titik itu digunakan pada saat Akhir kalimat. Oke, benar. Jadi tanda titik itu digunakan di akhir kalimat. Benar sekali. Contohnya di sini Ibu tulis yang pertama. Itu anak-anak bermain lompat tali. Nah, apa perbedaan dari kalimat ini? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang tanda titik. Nah, yang dimana di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Oke, sudah paham tentang tanda titik? Oke. Selanjutnya yaitu ada ini, ada yang tahu nggak ini apa? Tanda koma. Tanda koma. Tanda koma itu digunakan pada saat apa? Tahu nggak? Oke, belum tahu. Jadi, tanda koma itu adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan satu kata di dalam satu kalimat. Ya, yang selanjutnya ada memisahkan unsur di dalam struktur kalimat. Contohnya, bisa anak-anak lihat pada teks tadi yang sudah Ibu berikan tadi, itu ada Siti, Rani, dan Beni. Nah, bisa anak-anak lihat bahwa di setiap kalimat kata itu menggunakan tanda koma ya. Itu tentang tanda koma. Selanjutnya ada ini tanda apa? Tanya. Oke, tanda tanya digunakan pada saat apa? Ada pertanyaan. Ya, saat kalian bertanya, apapun yang kalian tanyakan itu di akhir harus menggunakan tanda tanya. Contohnya, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang ingin bermain lompat tali? Siapa? Nah, itu artinya itu di akhir kalimat itu menggunakan tanda apa tadi? Tanda tanya. Nah, yang terakhir nih ada tanda. Oke, tanda seru itu digunakan pada saat
kalian menyatakan kalimat Wow. Hah? Kalimat apa? Ya, apa tadi? Wow. Oke, benar. Itu adalah kalimat yang menyatakan apresiasi ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan yang di mana kita menggunakan tanda seru itu digunakan pada saat kalian ada di kalimat ajakan, kalimat perintah, atau kalimat yang menyatakan perasaan. Nah, Ibu kasih contoh yang menyatakan kalimat ajakan. Ayo kita bermain. Nah, itu menyatakan kalimat ajakan. Nah, kalau misalnya Ibu menyuruh nih kalian, tolong kalian duduk yang benar. Tolong kalian duduk yang rapi. Nah, itu artinya kalimat perintah. Ya, itu tentang kalimat perintah. Nah, selanjutnya yang dimana tanda seru itu digunakan saat kalian menyatakan perasaan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Gimana? Baik. Ya, benar. Jadi kalimat itu menyatakan perasaan. Misalnya, hari ini aku sangat bahagia. Nah, itu menyatakan kalimat yang menyatakan perasaan. Nah, itu mengenai tanda baca. Apa anak-anak sudah paham tentang tanda baca dan huruf kapital? Sebelum Ibu lanjut nih, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas nggak? Benar. Oke, karena selanjutnya itu Ibu akan mengajak kalian untuk membenarkan suatu kalimat. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Ya, ini kelompok 1 dan di sebelah kiri Ibu itu kelompok 2. Ya, ayo bagi kelompoknya, kalian bisa duduk satu meja 2 orang. Ya, ayo maju ke depan. Di sana dah duduknya. Sini. Sorry. Ayo maju, sini duduk. Siapa lagi satu? Ayo maju ke sini. Hah? Balik ya. Hadap balik. Balik. Hadapnya hadap ke sana. Kan satu per kelompok duduknya. Jangan ribut ya. Oke, sudah semuanya sudah menyiapkan alat tulis? Buku tulis sudah siap? Sudah. Ini Ibu bagikan teksnya itu judulnya tentang layang-layang. Jadi tugas anak-anak yaitu, nah tadi kan kita sudah belajar tentang huruf kapital dan tanda baca. Dengarkan dulu ya instruksi dari Ibu. Nah, jadi tugas kalian itu membenarkan teks tersebut menjadi suatu kalimat yang benar menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar ya. Sudah paham? Anak-anak kerjakan sampai sini saja ya. Kerjakan sampai sini. Nah, sudah jelas? Oke, tulisnya cuma satu saja. Satu orang cuma nulisnya satu kelompok nulisnya satu saja. Ya. Siapa yang mau nulis? Nanti temannya yang lain nulis satu boleh, temannya yang lain itu boleh memberitahu di mana huruf kapitalnya yang benar letaknya ya. Oke, bisa dikerjakan. Waktu 5 menit apakah cukup? Cukup nggak? Cukup nggak waktu 5 menit? Cukup ya? Oke, silahkan kerjakan dulu ya. Oke, sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Ya, Ibu rasa sudah karena waktunya sudah lebih dari 5 menit ini ya. Oke, di sini kita lihat ke depan anak-anak semuanya. Di sini kita akan mengoreksi bersama-sama ya pekerjaan kalian. Kalian lihat apakah sudah sesuai apa enggak ya. Nah, dari yang pertama itu layang-layang judulnya. Layang-layang, kata layang di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Sudah apa enggak? Kerasin jawabnya? Sudah. Oke. Aku punya layang-layang. Apakah aku di awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital? Sudah. Di akhirnya sudah menggunakan tanda titik?
Enggak. Oke. Selanjutnya ada warnanya merah, kuning, hijau. Apakah di kalimat di kata merah sudah berisi koma? Kata kuning sudah berisi koma? Oke, di akhirnya hijau yang terakhir isi tanda titik. Oke, selanjutnya ada layang-layangku bagus sekali. Nah, layang di awal kalimat kata itu menggunakan huruf kapital. Ya, sudah? Sudah? Sudah nggak? Sudah. Oke, yang di terakhir itu menggunakan tanda seru. Ya, anak-anak lihat pekerjaannya ya, sambil koreksi bersama-sama. Selanjutnya, aku suka main layang-layang. Akunya tetap di awal menggunakan huruf kapital. Jangan lain-lain ya. Fokus dulu ke depan dan terakhir menggunakan tanda titik. Terakhir, mereka terbang tinggi naik ke langit biru. Mereka tetap juga menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat dan biru itu berada di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Oke, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Masih fokus nggak? Masih fokus nggak belajarnya? Oke, pekerjaan anak-anak yang tadi bisa dikumpul ya. Mana pekerjaannya? Ini. Ini lagi satu. Ya, itu bawa dulu ya. Oke, Ibu rasa materi yang anak-anak kerjakan tadi, anak-anak sudah paham mengenai huruf kapital dan tanda baca. Kayaknya anak-anak kurang semangat dan kurang fokus ya. Gimana kalau kita tepuk? Nih, Ibu ada satu tepuk nih. Kalau Ibu bilang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang lagi sekali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus kembali? Oke, karena materinya sudah selesai. Di sini Ibu mau ngajak anak-anak untuk bermain. Mau nggak bermain? Tapi jangan ribut ya, tetap tenang. Nah, yang dimana sekarang kita akan bermain tentang namanya tentang kalimat tanda baca dan huruf kapital. Nanti jika anak-anak akan mengambil salah satu kentang yang sudah Ibu siapkan di sini. Nah, jika anak-anak mendapat kentang yang berwarna kuning, berarti anak-anak harus mengisi tanda baca dengan benar. Nah, jika anak-anak mendapat kentang yang berwarna orange, berarti anak-anak harus mengubah kalimat tersebut ke huruf kapital yang benar. Ya, sudah paham nggak? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang huruf kapital dan tanda baca. Pasti Ibu rasa anak-anak sudah memahami ya tentang tanda baca dan huruf kapital. Tunggu ya, Ibu siapkan dulu. Nah, nanti pekerjaan anak-anak akan ditulis di depan ya. Ayo, siapa yang mau mengambil terlebih dahulu? Oke, silakan maju. Siapa namanya tadi? Hah? Omang. Ayo, Omang, mau ngambil yang mana? Kuning atau orange? Oke. Silakan tulis ke depan, Mang. Ini spidol, Mang. Berarti yang kuning itu harus membenarkan mengisi tanda baca yang benar ya. Di sini, Mang. Nyampe enggak? Oke, yang dimana harus menggunakan tanda bacanya apa? Ini kan kalimatnya salah. Nah, sekarang Komang benarkan dengan tanda baca yang benar. Ya, tulis dulu nanti isi tanda bacanya ya. Ayo, siapa lagi yang mau maju ke depan? Ayo, silakan.
Kesya ya. Ya, oke. Oke. Kesya dapat yang oranye, berarti Kesya harus membenarkan dengan huruf kapital yang benar. Ya, tulis sini, Ke. Yang ini. Tulis dengan huruf ini kan kalimatnya salah. Nah, sekarang tugas K yaitu membenarkan kalimat tersebut. Ya. Ya, boleh. Nanti semua dapat giliran ya, maju ke depan ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau maju, nanti ibu yang tunjuk sendiri ya. Siapa namanya? Yoga. Yoga. Jangan digituin ya, Yoga. Fokus, Yoga. Dengan huruf kapital yang benar. Gunung Bromo. Mana G besar? Ayo, G besar. Salah, G. Coba lihat dulu, sudah benar? Sudah dirasa benar? Ya, itu menggunakan tanda baca apa? Oke, silakan duduk, Mang. Kasih ya, Mang. Duduk dulu ya. Sudah? Benar, Ke? Sudah? Yakin? Oke, duduk dulu, Ke. Ayo, siapa yang mau maju lagi? Oke, Nopi sama Gandhi. Silakan maju. Pilih, mau yang mana? Satu yang oranye. Oranye, keduanya mau oranye. Ya? Oke, berarti gantian ya. Gandhi, tunggu dulu. Tunggu ya. Siapa yang mau maju lagi? Ayo, yuk maju. Pril. Siapa namanya? Siapa namanya? Yoga. Ayo Yoga, maju Yoga. Nih Ga, ayo. Semangat Ga, harus semangat. Ya. Nah, Yoga dapat yang kuning. Berarti Yoga harus membenarkan kalimat tersebut dengan tanda baca yang benar. Oke. Ingat gak, tanda baca itu ada tanda baca apa saja tadi. Nah, itu harus Yoga benarkan ya. Tunggu ya Gandhi. Siapa lagi dua ya namanya? Ibu lupa. Arta sama Devi. Devi sudah bisa membaca sama menulis kan? Sudah, oke. Tunggu ya Devi. Devi sama Arta nanti dapat giliran ya. Yang lain jangan ribut ya, duduk dengan rapi. Yang semuanya ditulis dan iya, dengan nanti Gandhi harus benarkan karena Gandhi kan ngambilnya yang orange, berarti Gandhi harus membenarkan dengan huruf kapital. Tadi kan sudah Ibu jelaskan di mana menggunakan huruf kapital ya. Yuk tulis dulu. tanda baca. Enggak. Ya, tulis dulu ini kalimatnya. Kalimatnya tulis dulu. Oke. Terima kasih. Ini Gandhi sekarang. Ingat Gandhi di awal kalimat. Dia kasih aku contoh. Dia Ingat, benarkan dengan huruf kapital.
Kalau nama tempat itu yakin? Gani sudah? Udah, Budi membeli pensil penghapus dan buku. Benerin buat buku. Benar. Yakin? Sudah yakin sama jawabannya? Oke, makasih ya. Sekarang giliran Arta. Nggak ada tandanya? Menggunakan tanda baca apa? Iya. Budi membeli pensil, penghapus, dan buku. Budi membeli pensil, penghapus, dan buku. Benar. Kayak gitu. Oke. Benar. Oke. Nggak apa-apa. Duduk dulu ya. Nanti ada. Ayo, Arta dan siapa lagi? Yuk, sini, maju. Oke, benerin dengan huruf kapital ya. Ya, di sini. Nomor. Jangan ribet ya. Harap tenang. Tunggu temen. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Dia tetap jam di tempatnya dia. Nah, ini tugas siapa namanya? Devi. Tugas Devi yaitu untuk membenarkan tanda baca. Dengan tanda baca, tulis dulu kalimatnya. Ini yang atasnya. Jawab sih. Wah, cenggu. Buat alat canggih. Ini kan benarnya gitu kan. Kan saya tarik. Coba di sini dong. Pasang. Ya. Itu hidangnya. Coba sebentar di sini. Ini siapa sih? Coba. Dong. Nama tempat itu menggunakan huruf. Tanda bacanya, kakak sedang membaca buku cerita. Itu menggunakan tanda baca apa? Kan tanda baca ada banyak. Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Tanda apa? Ayo, buat tandanya. Kakak sedang membaca buku cerita. Itu menggunakan tanda sini. Oke, silakan duduk. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita koreksi bersama ya. Dari tanda baca. Yang pertama, apakah kamu sudah mengerjakan PR matematika? Jadi, jawabannya itu benar ya. Di akhir menggunakan tanda tanya. Yang kedua, Budi membeli pensil, penghapus, dan buku. Nah, tadi Komang ya. Komang jawab dia buat tanda baca titik. Seharusnya itu Budi membeli pensil pakai koma, penghapus, koma, dan buku, baru titik. Seperti itu, Mang ya. Nggak apa-apa kalau salah ya. Nomor 3, kakak sedang membaca buku cerita. Itu menggunakan tanda seru atau tanda titik? Ya, tanda titik ya. Jadi, jawaban teman kalian sudah benar ya. Yang keliru cuma nomor 2, nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita revisi dengan yang huruf kapital. Dari yang pertama, kami berlibur seharusnya di sini ya. Siapa yang nulis ini tadi? Ya, kami berlibur ke Gunung Bromo. Ya, kata gunung sudah benar dan kaminya sudah benar. Yang keliru cuma Bromonya. Ya, yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Kan itu menunjukkan nama tempat.
Selanjutnya yang kedua, kucing itu mengejar seekor tikus. Siapa yang ngerjain ini tadi? Oke, sudah benar ya. Di awal itu menggunakan huruf kapital. Ya, yang ketiga, ibu saya tinggal di Jakarta. Nah, ibu itu sudah benar. Yang keliru itu ada di Jakarta. Jakarta itu kan nama tempat. Jadi harus menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Ya, yang keempat itu Roni membaca di perpustakaan. Roninya sudah benar dan yang terakhir perpustakaannya juga sudah benar ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri di sini, Ibu ingin bertanya sekali lagi nih, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Ayo. Oke, benar. Jadi hari ini kita belajar tentang huruf kapital dan tanda baca. Nah, huruf kapital itu apa? Ya, benar. Kalau tanda baca itu bagian-bagian dari tanda baca itu ada tanda baca apa saja? Lagi. Oke, benar. Jadi tanda baca itu ada tanda seru, tanda titik, tanda koma, dan tanda tanya. Dari materi huruf kapital dan tanda baca itu, materi yang mana yang lebih kalian sukai? Tanda baca atau huruf kapital? Kenapa? Kenapa? Senang aja gitu? Oke, jadi yang lebih kalian senangkan huruf kapital. Sebenarnya kalau dicari kalian tidak boleh senang antara huruf kapital maupun tanda baca. Semuanya pelajaran maupun huruf kapital dan tanda baca itu harus kalian senangi. Ya, karena itu sangat penting nantinya jika anak-anak menulis apapun itu. Jadi anak-anak sudah paham di mana sih letak huruf kapital yang benar. Bagaimana sih pengisian tanda baca yang benar seperti itu ya anak-anak. Oh ya, silakan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika Ibu ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum kita akhiri, karena tadi di awal sudah diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ayo, oke, pimpin karena temannya permisi. Ya, silakan pimpin. Untuk mengakhiri kegiatan, berdoa. Kerasin dong. Marilah berdoa. Oke, silakan duduk, Kay. Oke, terima kasih sekali lagi ya Ibu ucapkan karena anak-anak sudah sangat antusias dan iya, silakan. Terima kasih lagi Ibu ucapkan karena anak-anak sudah sangat baik sekali mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.